Halo guys, ketemu lagi bersama gue Jordai. Dan di video kali ini gue akan nyobain webcam yang paling laris di tahun 2021. Zaman sekarang webcam ini menjadi suatu kebutuhan yang wajib ya buat orang-orang, apalagi mahasiswa dan kalangan pelajar. Karena zaman sekarang kan belajar sekolah atau kuliah itu masih online ya. Dan kadang kita punya laptop atau punya komputer yang nggak ada webcamnya, atau mungkin punya webcamnya tapi nggak bagus kualitasnya, dan mungkin kalian lagi nyari mana yang webcam yang bagus biar gua video ngezoomnya atau video callnya itu lebih mulus gambarnya. Nah, kali ini gua akan nyobain webcam-webcam yang paling laris ini, dan semuanya ini harganya di bawah 300.000. Dan link pembelian seperti biasa gue akan cantumin di deskripsi ya. Jadi kalau kalian mau beli, minat untuk barang-barang yang akan gue cobain ini, tinggal klik aja di deskripsi. Oke? Dan gue kasih tahu dulu di awal kalau semua kamera atau semua webcam yang gue cobain di video ini semuanya nggak di-endorse. Jadi ini murni gue pilih sendiri, dan gue pilih berdasarkan urutan di Tokopedia ya. Jadi di Tokopedia itu kalian tinggal ketik webcam di search, terus atur filternya dengan ulasan yang terbanyak. Nah, di situ kalian bisa lihat tuh webcam yang paling banyak ulasannya, dan kelihatan juga tuh berapa banyak produk mereka yang udah terjual. Oke, langsung aja gua akan unboxing semua webcamnya dari urutan harga yang terendah sampai yang tertinggi. Oke, langsung aja. Oke, webcam yang pertama adalah ini, Mixio V8 SD Webcam. Ini harganya 85.000, benar-benar murah, di bawah 100.000 ya. Cuman yang gua agak bingung adalah barangnya ini nggak sesuai sama judulnya. Di judulnya itu X85, nama barangnya X85, dan yang datang Mixio V8. Cuman gua nggak tahu apakah sama. Cuman gua lihat sih dari desain ininya webcamnya itu sama ya, sama di gambar X85 itu. Oke, langsung aja deh, kita lihat aja. Sini ada Mixio V8 SD Webcam, dan di samping sini ada spesifikasinya. Kalian bisa lihat notebook or PC webcam, driver type-nya free, langsung plug and play dia ya. Interface-nya USB 2.0, jadi cuman pakai kabel USB untuk koneksi ke laptop atau komputer. Resolusinya 1920 x 1080. Cuman gue bingung ya, dia kan bilang HD. Dia tadi bilang di sini dia bilang SD webcam, tapi di sini dia cantumin resolusinya Full HD. 1920 sama 1080. Itu kan Full HD kan. Kalau SD itu 720. Iya, 720. Cuman ya udahlah. Langsung aja, di sini frame rate-nya juga dia ada cantumin 25 fps dan atau 30 fps, support Windows sama Android atau Linux. Oke, langsung aja sini kita buka. Untuk harga 85.000 dapat Full HD sih agak gimana ya, agak ngeri. Takut dibohongin ya. Cuman gua mau kasih tau juga ya, ini tuh sebentar, ini kita taruh sini dan kita lihat lagi ke kardusnya ini. Ini kardusnya sama banget spesifikasinya sama Mixio yang lain ya, sama 3 Mixio ini yang nanti akan kita bahas. Kalian bisa lihat spesifikasinya itu semuanya sama. Gue nggak ngerti, gue udah lihat dan gue udah baca, tulisannya sama persis, bener-bener kayak cuman di copy paste, nggak ada bedanya. Dan yang bedain cuman harga dan mungkin desain webcamnya ya. Oke, sini kameranya, terus tadi di dalamnya ada apa lagi? Oke, kartu garansi mungkin. Oh enggak, ini cuman buku petunjuk. Iya, cuman buku petunjuk, nggak ada apa-apa lagi. Dan sini webcamnya. Waduh, langsung kebanting ya. Untung kebanting penjepit ya. Oke, sini kalian bisa lihat. Oke, ini kamera webcamnya kayak begini. Oke, secara ini gue kurang suka ya emang sama desainnya. Ini kelihatan cheap banget, kelihatan murah banget. Karena ini kalian bisa lihat kamera giniannya tuh
nonjol banget ya, kayak bulatan ininya tuh nonjol banget. Yo. Cuman untuk penjepitnya ya, ini penjepitnya jadi tinggal kalian pasang begitu di monitor. Ini bisa, oke. Terus sini pakai USB seperti biasa ya. Semua webcam kayaknya yang murah-murah itu pakai USB. Oke, langsung aja nanti untuk hasil video atau review hasil dari rekaman webcamnya ini, gua akan cantumin di belakang sekalian kalian bisa bandingin juga sama webcam-webcam yang lain. Kita langsung aja unboxing ke yang dua. Oke, ini yang kedua namanya X6 webcam kamera Full HD 1080p. Ya, Full HD ya. Sini kalian bisa lihat juga di sini fitur-fiturnya. 5 glass lens, built-in mic, 1080 Full HD, AWB, video chat, conference. Jadi emang khusus buat apa video call atau Zoom gitu ya, untuk video conference gitu. Dan dia udah ada built-in mic. By the way, yang tadi yang ini juga udah built-in mic. Jadi kalian kalau bingung built-in mic itu apa, artinya tanpa pakai headset atau tanpa tambahan mic eksternal ya. Ininya webcamnya ini udah support mic. Jadi kalian ngomong aja dari langsung gitu akan masuk. Jadi akan kedengaran langsung kalau kalian Zoom atau video call. Karena dia udah ada penangkap suaranya di dalam webcamnya ini gitu. Namanya built-in mic. Jadi kalau kalian mau beli webcam kamera itu kalian perhatiin juga ya, dia udah support built-in mic atau enggak di deskripsinya atau di fitur-fitur spesifikasinya. Karena kalau nggak ada built-in mic nggak bisa dipakai untuk ngomong kayak gitu. Tapi bisa diakalin dengan kalian tambahin headset yang ada mic-nya aja sih, kayak gitu, pakai jack audio ya. Oke, langsung aja. Ini harganya by the way, kalau yang tadi 85.000, ini 178 kalau nggak salah. 170-an. Nanti harganya gue cantumin di bawah. Oke, sini kameranya. Ini mungkin petunjuknya ya, user guide-nya. Secara kardus ini kelihatan yang paling murah di antara yang lain ya, karena kardusnya benar-benar kelihatan kardus banget. Nggak ada diwarna-warnain kayak gini. Kalau kayak gini kan kelihatannya kayak lebih profesional gitu ya. Padahal dia lebih murah. Oke, langsung aja di sini. Oh, webcamnya lumayan gede ya. Ya, ini lumayan gede. Oke, kayak begini. 178.000 dapat webcam seperti ini, Full HD, built-in mic, USB-nya seperti biasa, kabelnya untuk koneksiin ke laptop atau desktop. Terus untuk kameranya, ya dia nonjol ya, dan ini bisa diputer. Gua nggak ngerti apakah dia bisa jadi fokus atau gimana, gua nggak ngerti. Kayaknya sih nggak ada autofocus ya untuk 170 ribuan. Harusnya sih nggak ada autofocus. 178.000 dapat webcam seperti ini, Full HD, built-in mic, USB-nya seperti biasa, kabelnya untuk koneksiin ke laptop atau desktop. Oke, langsung aja next ke webcam ketiga. Oke, ini dia webcam yang ketiga dari Mixio lagi, Mixio Z01 HD webcam. HD webcam. Dia nggak ada cantumin Full HD ya. Padahal di spesifikasinya dia udah bilang di sini tuh Full HD, resolusinya kalian bisa lihat 1920 sama 1080. Itu kan resolusi Full HD. Cuman gua nggak tahu kenapa dia cantuminnya HD webcam bukan Full HD webcam. Mungkin ada beberapa aplikasi yang support Full HD untuk kamera ini, tapi ada juga yang nggak support. Gua nggak ngerti juga. Tapi sejauh ini memang rata-rata videonya atau webcam yang paling laku di Tokopedia itu emang rata-rata dari Mixio. Gua ngerti karena emang apa dia terjangkau, murah ya mungkin, dan apa dengan spek yang ditawarkan udah lumayan bagus gitu. Oke, langsung aja. By the way, ini harganya 232.000. 232 untuk dapat webcam ini.
Mixio Z1 ini buku manualnya seperti biasa. Oke. Dan ini dia webcamnya. Oke, ini secara desain terlihat lebih ini ya, lebih elegan. Oke, ada tulisan Mixio-nya juga. Kalau dibandingkan sama yang 85.000 tadi, Mixio juga, dia nggak ada tulisan Mixio di sini. Ya, di mana-mana nggak ada tulisan Mixio. Kalau yang ini ada. Terus secara desain menurut gua ini masih lebih baik ya daripada dua yang tadi. Ininya nggak nonjol, kamera ininya dia di dalam. Kalau nonjol tuh gua ngerinya dia pecah atau jatuh kena langsung ke kameranya gitu loh. Dan sini untuk penjepitnya, oke, penjepitnya seperti biasa kayak gini ya. Oke, di belakang. Dan yang gue suka di sini dia doff ya. Dia tuh doff bahannya. Doff. Kalau yang ini tuh dia doffnya nggak terlalu doff banget ya, masih kelihatan cahaya mengkilap-mengkilap gitu. Terus yang tadi 170-an dia juga doff. Cuman masih mengkilap-mengkilap. Kalau ini bener-bener doff-nya tuh doff banget. Beda lah, dipegang juga ini licin, yang ini nggak licin, kayak ada keset-keset gitu. Oke, ini yang ketiga 232.000. Langsung aja kita ke webcam yang keempat. Oke, ini dia webcam yang keempat dari Mixio lagi, F10 Pro HD webcam. Ini harganya 268.000. Ini beda 50 ribuan ya, 50 ribu, 30 ribu lah, beda 30 ribu sama yang tadi yang ini ya. Yang ini 232, yang ini 268. Beda 30 ribuan lah. Oke, langsung aja di sini seperti biasa ininya sama ya, kayak dua awal. Terus 1080 SD, plug and play, low light correction. Oke. Dengan harga 268, apakah akan lebih bagus dari yang sebelumnya yang 232? Oke. Biasa manual booknya simple ya. Oke, di sini kita lihat resolusinya ya Full HD. Tapi dia selalu nyantuminnya HD webcam. Gua nggak ngerti. Terserah dia lah ya. Dan sini dia webcamnya. Ini gua pegangnya bener-bener enteng banget dibanding sama yang tadi sebelumnya. Oh, ada dapat apa ini? Ini apa ya? Gua nggak ngerti juga ini apanya. Kita taruh aja di sini dulu. Terus di sini dia kameranya, ini masih diplastikin ya. Terus oh, dia ada buat taruh ininya juga. Ya, ini bisa dipasang di sini mungkin. Ya, ini bisa dipasang. Dia nggak ada penjepit kayak yang yang tadi. Kalau yang tadi kan dia kalau mau pasang itu tinggal dijepit ke layar kayak begini nih. Dia tinggal dijepit nanti. Nah, kalau yang ini dia pakai kayak begini. Ini mungkin ini taruh di mananya ya? Di monitor di mananya ya? Atau digantung aja begitu? Digantung begini gitu. Gua nggak ngerti ya kalau yang paham atau punya kamera webcam ini bisa nanti dikasih tahu di kolom komentar aja di bawah cara pasangnya gimana. Oke, kurang lebih ini lebih ringan daripada yang ini ya. Bener-bener secara build quality ini yang ini berasa lebih cheap banget. Bener-bener enteng banget, yang ini tuh masih lebih berat. Dan secara build quality juga gue lebih suka yang ini sih, yang 232 ya. Ini build quality-nya bener-bener cheap. Yang ini tuh kayak cheap banget sih. Cuman gue perhatiin yang ini tuh yang 268 ini dia ada rongga-rongga di sininya. Kayaknya untuk keluar suara, keluar masuk suara, built-in mic-nya. Tapi yang ini yang 232 dia nggak ada. Oke. Langsung aja kita ke kamera yang terakhir. Oke, ini dia webcam kelima yang terakhir
Masih dari Mixio, namanya Mixio Q25 dengan harga 278.000. Cuman beda 10.000 sama yang terakhir, yang keempat yang tadi, yang ini ya. Cuman beda 10.000. Cuman gua nggak tahu apakah dia lebih worth it atau enggak untuk nambah 10.000. Kita lihat aja nanti ya di video reviewnya untuk kamera hasil perekamannya. Dan harusnya secara spesifikasi ini harusnya lebih worth it. Kenapa? Karena kalian lihat di sini dia udah 2K. Kualitasnya tuh dia udah 2K. 2K itu resolusinya 2500 ya kalau nggak salah. Ya, di sini kalian bisa lihat ya spesifikasinya. Yang ini beda sendiri di antara Mixio yang lain tuh, yang semuanya kayak tulisannya sama persis, sumpah ya. Semuanya sama persis Mixio-nya. Yang 3 ini, tapi yang ini doang yang beda. Oke, kita singkirin. Dan kalian lihat di sini spesifikasinya ya. Dia udah Full HD, 2K video call. Video call-nya dia udah 2K ya. Kalian bisa lihat up to 2560 kali 1440 pixel. Di atasnya Full HD pastinya ya, udah 2K. The latest version of Skype. Oke, Full HD, dia super Full HD video call juga. Terus, jadi mungkin kayaknya kita bisa atur ya untuk kualitas videonya ini mau Full HD atau 2K. Tergantung juga aplikasi yang kita gunakan gitu. Oke, langsung aja kita buka. Ini semua yang Mixio kamera webcam ini nggak ada yang pakai software tambahan, jadi tinggal plug and play aja. Berbeda dengan yang lain, yang ini plastiknya Mixio-nya kayak begini ya, dan dia bentuknya kayak begini. Harusnya dia bisa nyala, ada ring light-nya. Oke, secara desain gue suka sama yang ini ya, apalagi kalau dia emang beneran bisa nyala, kalau dinyalain webcamnya gitu. Terus ini otomatis nyala. Terus muka kita jadi lebih bercahaya gitu kan, nggak gelap lah istilahnya. Jadi lebih terang aja di muka, dan dilihatnya kan lebih enak kalau terang ya. Nah, di sini dia sama juga sama yang lainnya, pakai penjepit seperti biasa ya. Terus built-in-nya oke sih, dia doff ya, kualitasnya doff. Terus ini pakai USB seperti biasa. Dan di sini yang unik ya, dia ada apa ini? Kayaknya dia bisa ngatur volume atau ngatur lampunya deh pakai ginian. Nanti aja kita coba ya. Oke, secara kualitas gue suka sama ini yang 278.000 ini Q25. Nanti kita bandingin semua hasil perekamannya. Oke, langsung aja ke video hasil perekaman. Sebentar. Sebelum kita masuk ke hasil perekaman video webcamnya, gue mau kasih tau dulu cara pasang webcamnya ya, biar nanti kalian nggak bingung. Jadi sini gue contohnya pakai yang ini ya. Semua yang penjepit ini rata-rata tadi kan webcam itu ada penjepitnya tuh kayak gini. Ini pertama kita colokin dulu ya USB-nya ke laptop. Oke, udah kecolok dia langsung nyala. Untuk yang Mixio Q25 ini ternyata dia ada lampunya ya. Oke, sini penjepitnya ini kita angkat kayak gini. Kita taruh atasnya dulu ke bagian layarnya yang di atas. Nah, kita taruh di atas ini. Yang belakangnya kita kencengin, kita naikin ke atas begini. Ya, kita naikin ke atas begini. Oke, ini kita taruh, kita naikin. Oke, sampai dia kenceng dan ngejepitnya pas. Oke, kayak gitu. Kurang lebih cara pasangnya gampang ya, kayak gitu aja. Terus gue mau kasih tau juga untuk yang Q25 ini ada tombol untuk ngatur lampunya ya di sini. Ya, bisa dinaik turunin. Ini untuk makin terang ya, dinaikin kayak gitu. Terus bisa diredupin sampai mati. Nah, yang gue suka dari fiturnya ini Q25 ini dia enaknya ya kita bisa atur sendiri ya. Jadi kalau situasi cahaya di wajah kita atau di ruangan kita itu kurang terang, kurang bagus, kurang jelas muka kita ya, kita tinggal atur aja sampai ke paling terang.
Sebaliknya kalau pencahayaan lampu di kamar kita atau di ruangan kita itu sangat redup ya, atau udah terang banget ya maksudnya, udah terang banget ya tinggal dimatiin aja kalau kalian nggak butuh lampunya. Jadi serunya fiturnya itu gue suka, kita bisa atur sendiri. Dan untuk yang ini ya, yang pakai beginian nih, ternyata cara pasangnya itu juga sama. Bedanya dia pakai penyangga panjang ini kan. Nah, dia tuh bisa dijepit juga kayak gini. Dia ini elastis ya. Bisa dinaik turunin sesuai keinginan kalian. Jadi ngejepitnya tuh pakai ini ternyata. Oke, langsung aja gua kasih tahu cara pasangnya. Ini tinggal ditaruh di atas sini, terus kita kayak biasa ya, kita begituin. Sampai dia udah menjepit dengan pas. Kayak gitu. Jadi cara pasangnya simple dan nggak repot ya, gampang banget cara pasangnya. Oke, itu aja sekedar informasi biar kalian nggak bingung cara pasangnya gimana. Langsung aja ke hasil perekaman video. Oke, ini adalah perekaman dengan kamera laptop gue yang biasa ya, kamera laptop bawaan. Ini gue pakai laptop Lenovo G40. Lenovo G40. Ini kualitas rekamannya kayak gini. Kayaknya sih ini HD ya, di 720p. Karena webcam di laptop itu emang nggak ada yang sampai full HD sih. Rata-rata semuanya masih HD aja. Oke, kualitasnya kayak gini. Gimana suaranya kayak gini juga? Apakah lancar? Tes 1, 2, 3, kedengaran atau enggak? Jelas atau enggak? Oke, langsung aja kita coba pakai webcam. Oke, ini dia perekaman dengan Mixio V8 ya, Mixio V8 HD webcam. Ini gue rekam di kualitas HD 720p ya. Dan ternyata gue cek juga dia bisa full HD. Cuman kalian lihat dulu yang SD-nya kayak gimana. Ini SD-nya ya. Kurang lebih gue merasa kayak lebih mending dari yang bawaan laptop gue ya. Walaupun sama-sama 720p, gue merasa ini lebih mending sih. Dan ini masih 30 fps ya, 720, dan full HD-nya itu masih 30 fps. Nggak bisa lebih dari itu. Oke, langsung aja gue akan coba yang full HD. Oke, ini dia perekaman dengan Mixio V8 SD webcam di resolusi Full HD 1080p 30 fps. Gimana menurut kalian, lebih bagus dari yang 720? Lebih bagus atau enggak? Ini gua gerak-gerak, apakah lebih jelas? Sebenarnya ini lampunya terang ya, di kamar gua sebenarnya terang, cuman emang gua lihat di layarnya juga agak gelap, agak remang-remang gitu, padahal lampu gua terang banget loh. Gimana dari suara, dari mic atau dari ya built-in mic-nya, apakah kedengeran jelas? Bisa kedengeran dengan jelas atau enggak? Kalau ngobrol pakai Zoom kan biasa kayak gini ya, nggak pakai mic eksternal atau gimana. Ini kita tes aja built-in mic-nya. Gimana? Lebih oke? Kita langsung coba aja ke webcam yang berikutnya. Oke, ini dia perekaman dengan X6 ya, dengan X6 yang tadi harganya 170-an. Gimana hasilnya? Ini gue lihat pencahayaannya lebih mending ya, lebih mending daripada yang tadi. Ini oke sih. Ini gue rekam by the way di kualitas HD 720p dengan frame dengan FPS-nya 30. Ya, 30 fps. Gimana gerakan-gerakan gua, dari built-in mic-nya juga, dari suara gua bisa dites ya bagus apa enggak. Ini gua gerak-gerak bagus apa enggak. Dia kayaknya fokusnya nggak ada auto ya, tapi sejauh ini dia fokusnya aman-aman aja sih. Ini di 720p ya. Ya, secara fokus kayaknya dia fokusnya fix, cuman gue suka dia nggak terlalu nggak terlalu ngeblur banget, nggak terlalu gelap banget. Dari pencahayaan ini lebih mending dari yang tadi sih.
Kita coba yang Full HD-nya. Oke guys, ini gua rekam dengan X6 di 1080p Full HD ya, dengan 30 fps. Gimana menurut kalian, bagus apa enggak, lebih mending dari yang tadi atau enggak ada bedanya sama sekali? Kalau gua lihat secara kualitas ini lebih mulus dari yang tadi ya, lebih mulus jelas dari yang 720p. Cuman dia masih 30 fps, jadi gerakan-gerakan gua masih agak-agak bebayang ya. Kalau dari mic gimana kalian lihatnya? By the way, ini gue pakai laptopnya itu jaraknya sama ya. Jadi bener-bener tuh jaraknya nggak ada yang gue jauhin, nggak ada yang gue deketin. Karena dari tadi kan ada kamera kayaknya yang jadi lebih ngezoom, jadi lebih jauh. Kalau yang tadi tuh pakai kamera laptop bawaan, dia lebih luas, lebih jauh. Kalau ini dia lebih deket sih. Yang tadi juga lebih deket. Gimana lebih bagus menurut kalian? Kita langsung aja ke webcam yang berikutnya ya. Oke guys, ini dia hasil perekaman dengan Mixio Z01. Ya, ada fokusnya gak? Set, enggak, dia nggak ada autofocus. Oke, gimana menurut kalian? Dari pencahayaan gue suka ya, pencahayaan terang dibandingkan nama yang tadi. Kayaknya ini lebih mulus ya. Ini di HD by the way, di 720p 30 fps. Pokoknya semua kamera yang gua cobain kali ini di video kali ini itu semuanya 30 fps, nggak ada yang 60. So, gimana? Lebih oke gak? Tapi dia masih jelas sih, walaupun emang nggak ada autofocus ya. Oke, kita coba yang Full HD ya. Oke guys, ini dia perekaman di Full HD 30 fps dengan Mixio Z01 ya, Z1 ya. Mixio Z1 gimana? Lebih bagus dari yang SD tadi atau enggak, atau sama aja? Yang pasti gue mau kasih tahu ya. Oh, kayaknya gue dari awal lupa ngasih tahu. Nih gue kasih tahu aja. Jadi gue rekamnya pakai aplikasi kamera biasa ya di bawaan laptop di Windows. Jadi cara pakainya gampang. Tinggal klik di kolom search ya, kolom search di desktop di Windows. Kalian ketik aja kamera, ntar muncul aplikasi kamera. Tinggal klik. Nah, di situnya kan ada settingan-settingannya ya. Bisa dirubah settingannya, mau Full HD, mau HD. Itu dia menyesuaikan dengan apa bawaan kameranya yang kita pakai. Kita bisa rubah juga kameranya. Nah, by the way, kalau gue pakai dari tadi yang Z1 ini, aplikasinya jadi lemot, jadi nge-lag, terus otomatis bener-bener nggak jalan, jadi lemot banget, laptop gue jadi lemot banget pas pakai aplikasi, pas pakai webcam yang ini. Kalau webcam yang tadi sebelumnya itu aman-aman aja, nggak ada nge-lag, nggak ada lemot. Gue bingung yang ini doang yang nge-lag. Jadi mungkin itu bisa jadi pertimbangan kalian untuk beli kamera ini. Gue ngerti apa yang bisa bikin jadi lemot ya, dari bawaan webcamnya atau dari aplikasi softwarenya, dari kamera yang gue pakai itu. Gue nggak tahu, mungkin kalian yang tahu bisa kasih tahu gue di kolom komentar. Kita coba kamera yang lain. Oke, ini perekaman dengan webcam mana? Perekaman dengan webcam F10 Pro ya, F10 Pro, Mixio F10 Pro. Ini jelas banget tulisannya, gue ngelihat fokusnya juga di sini mulus ya. Walaupun emang jadi agak melebar, ini benar-benar wide banget. Jadi kalau kalian mau nyari kamera webcam yang luas, yang wide, mungkin ini cocok ya. Karena pintu kamar gue sampai kelihatan ya, sampai kelihatan banget. Ini benar-benar wide banget. Dan by the way ya, ternyata bener yang tadi apa tuh kamera yang tadi yang Z01 yang sebelum kamera ini itu ada masalah, ada bugnya atau gue nggak ngerti ya. Itu bikin aplikasi perekaman bawaan Windows gue jadi lemot dan sampai gue restart berkali-kali. Jadi mesti gue restart dulu baru bisa rekam lagi. Kalau ini tuh aman, semua kamera yang lainnya tuh aman dari tadi. Gue pakai perekamannya aman. Gue nggak ngerti apakah itu kamera itu doang yang ngebug atau gimana, gue nggak ngerti. Oke, kita coba yang Full HD ya. Oke, ini dia perekaman Full HD dengan F10 Pro ya. Gimana menurut kalian, lebih bagus dari yang tadi? Gue merasa ini sama aja ya, bener-bener apa SD sama Full HD-nya itu bener-bener wide
nggak ada di crop atau digimanain, sama-sama wide tetap. Dan ini kualitasnya di Full HD 30 fps, yang tadi itu 720. Nah, dari mic gimana, lebih bagus atau yang tadi juga bagus, gua nggak tahu. Dan dari segi software dan perekamannya lancar ya, nggak kayak yang Z01 tadi. Ini lancar banget, jadi gua nggak usah restart HP lagi. Oke, sambil gua ngoceh-ngoceh, kalian dengerin aja kualitas mic-nya ya, gimana, lebih bagus apa enggak. Tapi overall pencahayaan dia ada, ya dia ada ngatur cahaya gitu ya. Ya, dia bisa makin terang, bisa redup sendiri ya, dia ada menyesuaikan exposure-nya gitu. Tapi dari autofocus dia nggak ada pasti ya, dia fix fokus sih. Oke, kita lanjut ke lensa yang terakhir. Oke, yang terakhir ini pakai Mixio yang Q25 ya, Mixio Q25. Ini dia kayaknya ada autofocusnya. Mana nggak ada. Tadi gua kayak ada berasa dia kayak nyari-nyari fokus gitu sih, kayak ada jeduk-jeduk gitu loh, nyari-nyari fokus gitu. Nah tuh ya kan, ada kan autofokusnya. Ini gua rekam di 720p dan 30 fps. Dan ini gue belum nyalain lampunya, ini gue coba tes nyalain lampu ya. Salut juga kamera dengan harga 278, dia ada autofocusnya. Nah ini gue pakai lampunya, gue terangin banget. Cuman jadinya kalian lihat ya, itu tuh di kacamata gue ada sinar lampunya kelihatan banget, berarti udah gue nyalain. Dan jadinya cahayanya bukan muka gue yang terang sih, jadi semuanya juga jadi kebawa terangnya ya, cuman kayak berasa kurang natural gitu sih. Dan ini gue bisa sesuaiin sih mau seterang apa. Oke, gimana menurut kalian? Apakah lebih suka yang agak terang kayak begini atau nggak usah terang? Oke, kita coba yang Full HD nya ya. Oke, masih dengan Mixio Q25 di Full HD. Kalau yang tadi HD biasa, dimana dari segi mic built-in mic-nya gimana, lebih jelas suara gua. Dari autofocus, ini dari semua kamera yang kita review hari ini, yang ini doang yang ada autofocus, dan dia udah 2K ya. Cuman autofocusnya masih nyari-nyari sih, masih kurang cepet ya, dia kurang cepat autofocusnya. Cuman it's okay, udah ada fitur autofocus aja udah bagus. Terus ini lampunya, cuman gue prefer nggak usah pakai lampu aja sih. Cuman dari segi warna dan keterangan gue kurang suka ya, karena ini berasa lebih gelap aja ya, lebih gelap dari yang tadi. Kayaknya yang tadi tuh yang bagus itu yang terangnya bagus, yang Z01 itu terangnya bagus, sama yang X10 itu bagus juga sih. Oke, gimana selera kalian aja sih. Cuman ada fitur autofocus oke. Dan by the way ini gue nggak bisa pilih 2K-nya ya. Di sini kan dia bilang dia bisa 2K ya, dia bilang dia bisa 2K. Cuman gue nggak ada pilihan kualitas merekam di 2K. Mungkin buat Skype aja atau buat Zoom atau video-video conference aja yang bisa 2K. Tapi di perekaman biasa dia nggak bisa. Oke, itu aja sih. Overall gue lebih suka yang tadi yang agak terang sih. Yang agak terang tuh yang ini bagus, yang 178 ribuan. Dia tadi terangnya bagus, nggak terlalu gelap kayak gini sih. Yang ini agak gelap, mungkin karena dia ada lampu ya, ada lampu, dia merasa dia punya lampu, jadi ya udah dibikin gelap aja. Dan ditambah fitur autofocus ya. Kalau kalian nyari autofocus ini cocok, cuman kalau kalian nyari yang terang mungkin ini lebih bagus sama yang ini ya, Z01 sama X6 yang bagus. Oke, langsung aja ke kesimpulan deh.
Oke guys, overall gue ngerti kenapa webcam ini sangat laris ya di Tokopedia. Gue ngerti kenapa. Karena harga mereka murah dan kualitas mereka emang udah cukup oke ya untuk melakukan aktivitas yang biasa seperti Zoom, video call, dan lain-lain. Untuk sekolah dan kuliah online atau WFH ini cocok banget. Dan murah juga ya. Udah murah, cocok gitu kan. Dan webcam juga nggak harus yang bagus banget kayak kamera DSLR kan. Jadi ya secukupnya aja. Emang dari awal konsep webcam tuh kayak gitu. Kecuali kalian mau pakai buat live streaming, nah itu beda lagi. Oke, so buat gua yang paling recommended itu yang ini. Gua nggak nyangka ya dari kardusnya paling beda, yang paling cupu. Ternyata dia kameranya bagus. 178 ribuan. Jadi kalau kalian punya budget di bawah 200, ini cocok sih, ini cocok banget. Dan ini juga sebenarnya bagus yang Z01, cuman dia pas gua pakai ada sedikit masalah yang bikin laptop gua lemot dan jadi harus restart. Cuman kalau nggak ada itu, mungkin laptop gua aja yang kurang sehat, gua nggak ngerti. Tapi semuanya aman, cuman yang ini doang kurang aman. Jadi itu aja sih. Like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Bye-bye. Semoga membantu kalian buat milih webcam yang kalian mau, yang kalian butuh. Itu aja sih. Nggak usah lama-lama.